Polusi udara di Jakarta kini menjadi momok mengerikan bagi warga ibu kota. Banyak orang tua merasa risau akan kesehatan putra-putrinya sebagai dampak dari kondisi udara yang terbilang sangat buruk. Hal itulah yang dirasakan oleh aktris cantik Sandra Dewi yang sangat mengkhawatirkan kesehatan sang anak di tengah kondisi udara Jakarta yang kotor akibat polusi yang sangat tinggi. Sandra Dewi pun kini mulai membatasi aktivitasnya dan memfokuskan diri menemani buah hati tercintanya setiap hari. Baik, cuman memang belakangan karena polusi lagi kayak gini, jujur sih sebenarnya anakku ini adalah anak yang jarang sakit banget ya, karena kan memang aku ini banget nih vitaminnya apa, cuma ya dengan adanya polusi kayak gini ya mereka sih udah mulai meler sih gitu, udah mulai ingusan. Padahal sebenarnya nggak ngapa-ngapain tapi ya ingusan. Terus mereka juga bilang kenapa kalau di outdoor mereka sekarang harus pakai masker lagi gitu. Tadinya kan udah lepas masker gitu. Sama anakku ini kan cowok ya, jadi emang nggak suka di rumah gitu, sukanya tuh outdoor. Makanya itu sebenarnya aku tuh lagi galau banget lah. Abis pandemi udah enak-enakan bisa keluar, sekarang pas lihat tadi keluar udah kabut lagi, polusi lagi gitu. Jadi sebenarnya aku tuh bingung, kayak anakku nanti ada field trip ke Faunaland gitu, gimana ya, itu kan pasti menghirup udara juga gitu. Kalau kita sih udah gede mungkin udah oke. Kalau mereka kan organ tubuhnya masih kecil gitu. Di sekolah sih mereka diwajibkan banget. Aku juga sebenarnya tuh kasihan gitu karena anak-anak ini kan baru copot masker abis pandemi, sekarang pakai lagi. Mereka nanya kenapa ada virus lagi? Enggak, aku bilang ada polusi gitu. Seneng sih karena ternyata aku udah 40 tahun ya. Aku nggak nyangka aku udah 40 tahun. Ya udah, aku sih ngerasanya 20-an terus gitu. Cuman ya seneng sih karena aku tuh sekarang itu lagi menikmati banget yang namanya ngurusin anak sama ngurusin bisnis gitu. Karena memang aku pengennya full time sama anak-anak aku ini gitu. Karena memang aku menikmati, enjoy banget yang namanya pagi-pagi nemenin mereka makan, antarin ke sekolah. Kayak misalnya kemarin kerja terus tiba-tiba kayak anakku kayak katanya sakit perut, ternyata aku bilang kenapa kamu sakit perut, aku dipanggil ke sekolah. Enggak, aku soalnya nggak mau buang air besar di sekolah. Ya kayak gitu-gitu hal-hal yang lucu menurut aku sangat enjoy momen-momen kayak gitu. Nggak sih, masih kerja, cuman memang kalau nggak ada kerjaan aku tuh memang jarang keluar gitu. Senangnya sama aku keluar, tapi aku tuh sibuknya tuh playdate sama anak-anak gitu. Misalnya anakku nih setiap Jumat kita masih rame-rame sama orang-orang sekolah gitu, main. Kerja sih tetap ya, kayak aduh bulan ini banget, full banget gitu. Pertama komplain, cuma aku bilang iya soalnya kan mami harus kerja gitu. Kerja juga nanti supaya kita bisa makan enak, bisa makan nasi. Kan mereka suka banget makan nasi tuh ya, kita Indonesia banget. Kita supaya bisa beli nasi, beli ikan, beli daging gitu, beli mainan gitu. Jadi mereka ngerti. Kalau aku mungkin lebih ke ngurusin gitu atau ngomel misalnya kalau mereka nakal gitu. Kalau bapaknya kan lebih main. Kalau aku disuruh main basket, aku nggak bisa main basket gitu. Terus kalau anakku main mobil-mobilan, aku juga nggak bisa temenin. Jadi memang kalau deket sama papanya tuh lebih ke bonding main gitu. Karena kalau aku mungkin kalau sakit aku bisa ngurusin anak, tapi kalau main aku kayaknya kurang seru gitu. Aku kan cewek banget, mereka laki banget gitu. Jadi memang deket banget sama bapaknya. Saya sudah asuransi pendidikan mereka, tabungan pendidikan semua sudah semua pokoknya. Yang makanya aku bilang sama anak-anakku, orang tuanya papa sama mami tuh kerja itu buat kalian semua untuk sekolah. Nah anakku yang masih kecil tuh masih malas sekolah loh, yang umur 3 tahun, dia tanya kenapa dia harus sekolah, kenapa dia harus bangun pagi untuk sekolah. Aku bilang banyak banget orang mau sekolah tapi nggak bisa sekolah, jadi kamu harus bersyukur. Tetapi anak 3 tahun ya, jadi aku masih harus setiap hari harus menjelaskan kenapa mereka harus sekolah. Yes, sampai kuliah. Jadi kita pakai tabungan untuk pendidikan dan juga asuransi untuk pendidikan mereka nantinya sudah sampai kuliah. Kita kalau sebagai orang tua, saya sih maunya biayain sampai kuliah aja, selesai. Habis itu kamu mau kerja apa ya bebas, terserah gitu. Kayak saya juga saya dibiayain sampai SMA doang loh. Kuliah saya bayar semua, saya bayar sendiri gitu. Karena itu kan bikin anak jadi harus mikir, oh kalau aku mau apa, kayak aku mau kuliah, orang tua aku tadinya nggak ngizinin kuliah ke Jakarta gitu. Aku masih mikir, jadi dari SMA itu aku udah nabung dikit-dikit. Akhirnya kuliah pakai uang sendiri gitu sampai sekarang.
Tapi kerisauan Sandra Dewi melihat polusi udara Jakarta tidak menyurutkan semangatnya untuk berpartisipasi dalam menyambut dan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Sandra Dewi pun sangat antusias menyambut momen yang selalu dirayakan dengan penuh sukacita oleh seluruh masyarakat Indonesia itu. Bahkan, saking antusiasnya, Sandra Dewi mengajak kedua buah hatinya mengikuti lomba makan kerupuk bersamanya. Enggak, aku ibu-ibu remaja. Anakku lagi nanya, 17 Agustus itu apa sih? Gitu. Karena kan masih kecil ya, 3 sampai 5 tahun gitu kan. Jadi mereka nanya, karena mereka tuh ada upacara bendera, latihan. Mereka tanya 17 Agustus itu apa sih, acara apa? Saya bilang Hari Kemerdekaan. Saya belum bilang yang dijajahnya ya, tapi saya menceritakan gini harus menghormati bangsa, mencintai bangsa karena kita diberikan kemerdekaan. Jadi saya lagi mengajarkan ke mereka 17 Agustus apa, dan memang saya ikut perlombaan besok sama anak-anak karena saya pengen anak-anak juga ngerasain kayak saya dulu juga ikut perlombaan 17 Agustus gitu. Jadi anak-anak besok libur, ya kita ikut lomba di perumahan. Mau makan kerupuk lah, udah enak, cepet kan. Kalau aku sih sukanya lomba kerupuk ya, sama lompat karung ya, abal karung. Kalau anak-anak sendiri udah Aduh, excited banget. Kan anakku cowok semua, jadi mereka mah seneng banget gitu karena dapat hadiah gitu kan. Nah, dulu kan mereka ikut lomba tapi nggak tahu 17 Agustus itu apa gitu. Nah, sekarang tuh mereka udah nanya gitu. Ini sebenarnya hari apa sih? Kenapa kita ada lomba-lomba kayak gini? Kenapa harus pakai baju putih merah gitu. Jadi aku lagi mengajarkan mereka sih 17 Agustus itu apa gitu. Karena kayak orang tua aku dulu lah ngajarin kita tuh harus mencintai bangsa kita harus merayakan gitu. Bukan penyanyi ya, jadi sebenarnya saya tuh Tadi cuman ngomongnya aja udah merdu ya. Tadi aku bilang, tadi suaranya bagus banget ya gitu. Aku kalau dikasih suara gitu sombong pasti. Enggak, kalau aku persiapan mental ya, karena kan aku bukan penyanyi, tapi aku nanti harus tampil juga bersama teman-teman yang lain gitu. Tapi ada teman aku kok berambasador yang lain, Cetmini juga bukan penyanyi, jadi nanti kita kan rame-rame gitu. Ketutup lah suaranya. Enggak, dia nggak pernah nyanyi, tapi keluarganya itu suka nyanyi karena mereka kan mertuaku Ambon kan, mertuaku yang cewek Ambon, yang cowok tuh Makassar gitu. Tapi mereka semua tinggalnya di Papua, di Jayapura. Jadi memang mereka tuh suka nyanyi sebenarnya gitu. Dan aku merasa orang Timur tuh seru-seru gitu ya, suaranya juga gede-gede gitu. Nanti semua akan nonton ya. Apa? Nanti semua akan nonton. Iya, mudah-mudahan ya, karena kan ini Indonesia Timur, mereka kan Indonesia Timur banget gitu. Selamat Hari Kemerdekaan untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. We love you.